Siap hadapi Irak dan Filipina di GBK, Tom Haye membara, harapan gila. Supporter timnas Indonesia dibutuhkan. Terbakar semangat. Ivar Jenner penuh keyakinan timnas Indonesia akan menguasai arena kontra Irak dan Filipina. Bualan tidak bertenaga. Ahli sepak bola Vietnam bicara besar, namun kekalahan membuktikan sebaliknya. Krisis di skuad Garuda. Shin Tae-yong mengakui ancaman besar, performa menurun. Ancaman besar terkuak. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, berteriak waspada hadapi Irak. Terobosan baru. Jens Raven dan Calvin Verdonk, asa baru skuad Garuda dalam pertarungan melawan Filipina. Ketakutan terbuka. Shin Tae-yong ungkap respons mencekam soal timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sikap berbeda Shin Tae-yong terhadap Elkan Bagot dan Jay Itzes membuat isu ketegangan menguat. Siap-siap terpesona. 3 penyerang garang timnas Indonesia yang berambisi melumat Tanzania sebelum menghantam Irak dan Filipina, posisi teratas diraih oleh Rafael Struijk. Mendebarkan, SUGBK bersiap sambut laga timnas Indonesia versus Irak, Menpora, rumput dalam kondisi siap. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Siap hadapi Irak dan Filipina di GBK, Tom Haye membara, harapan gila. Supporter timnas Indonesia dibutuhkan. Gelandang berbakat timnas Indonesia, Tom Haye menggema dengan semangat sebelum menghadapi duel krusial melawan Irak dan Filipina di GBK. Dalam sebuah wawancara yang penuh gairah, Tom menceritakan betapa pentingnya dukungan supporter bagi kesuksesan timnya. Timnas Indonesia tengah berada di puncak ambisi, hanya berselang 1 kemenangan lagi untuk memastikan langkah mereka ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom dengan semangat yang membara menyuarakan harapannya agar ribuan supporter memenuhi GBK dan memberikan dukungan luar biasa dalam 2 laga mendatang. Saya berharap ada dukungan yang sama besar di 2 pertandingan nanti, kata Tom. Dengan pertandingan melawan Irak di depan mata, Tom tidak menyembunyikan tantangan yang dihadapi. Namun, keyakinannya pada kualitas timnya bersinar terang. Ia percaya bahwa dengan dukungan penuh dari supporter di belakang mereka, timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit dan mengubah hasil dari pertemuan sebelumnya. Tom juga menyoroti keuntungan besar bermain di kandang sendiri. Baginya, atmosfer GBK yang membara akan menjadi katalisator penting dalam menggerakkan semangat dan menaklukkan lawan. Dengan kualitas dan semangat yang dimiliki timnas Indonesia, Tom menegaskan bahwa mereka siap meraih kemenangan besar di GBK, membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Kami bermain di kandang dan itu jadi keuntungan. Kami perlu bermain keras dan berjuang, tuturnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like Terbakar semangat.
Ivar Jenner penuh keyakinan timnas Indonesia akan menguasai arena kontra Irak dan Filipina. Gelandang timnas Indonesia yang bersemangat, Ivar Jenner, memandang ke depan dengan penuh optimisme menjelang duel panas melawan timnas Irak dan Filipina di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tekad bulat, ia menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan puas hanya dengan satu kemenangan, mereka harus memenangkan kedua laga tersebut. Timnas Indonesia berada pada puncak performa, siap untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan posisi mereka yang kokoh di peringkat kedua klasemen dengan 7 poin dari 4 laga, peluang besar terbentang di hadapan mereka. Jenner dan kawan-kawan akan mengawali tantangan besar ini dengan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024. Diikuti oleh pertarungan melawan Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai pemanasan, timnas Indonesia akan menjajal kekuatannya melawan timnas Tanzania dalam pertandingan uji coba. Jenner dengan sikap yang optimis menyambut tantangan itu dengan antusias, menyatakan bahwa persiapan yang matang akan menjadi kunci kesuksesan. Namun fokus utama Jenner adalah pada laga melawan Irak dan Filipina. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia harus keluar sebagai pemenang di kedua laga tersebut. Keyakinannya teguh bahwa dengan semangat juang dan kerja keras, timnas Indonesia akan mencapai kemenangan yang diinginkan. Meskipun hanya satu kemenangan yang diperlukan untuk memastikan langkah ke putaran ketiga, Jenner dan rekan-rekannya tidak akan merasa cukup dengan itu. Mereka memiliki tekad kuat untuk mengamankan kemenangan di setiap kesempatan yang ada, membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bualan tidak bertenaga. Ahli sepak bola Vietnam bicara besar, namun kekalahan membuktikan sebaliknya. Quang Huy, seorang ahli sepak bola Vietnam, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang meremehkan kemampuan timnas Indonesia meskipun mereka telah mengalahkan timnas Vietnam beberapa kali. Menurutnya, hype tentang peningkatan kualitas timnas Indonesia hanyalah sekadar omong kosong. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda tetap di bawah standar yang diharapkan. Pendapat Quang Huy tentang kurangnya kemajuan dalam permainan dibuktikan dengan kekalahan berulang timnas Vietnam dari timnas Indonesia. Meskipun Indonesia menang, menurutnya hal itu tidak membuktikan kualitas mereka yang sesungguhnya. Ironisnya, meskipun timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, namun hal itu tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan performa tim. Dan bahkan Indonesia sebelum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya, ujar Quang Huy. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak dalam kurung pemain naturalisasi, imbuhnya. Quang Huy juga menyoroti fakta bahwa kekalahan timnas Vietnam dari Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung pada pemecatan pelatih mereka. Dengan timnas Vietnam saat ini berada di peringkat ketiga dalam klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan, Quang Huy menegaskan bahwa dominasi timnas Indonesia hanyalah mitos belaka. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kill Krisis di skuad Garuda. Shin Tae-yong mengakui ancaman besar performa menurun. Ketegangan melanda timnas Indonesia saat pelatih mereka, Shin Tae-yong, mengakui penurunan performa yang mengkhawatirkan. Dalam suasana latihan pada hari Selasa, Shin Tae-yong membeberkan alasan dibalik kemerosotan tersebut, menggambarkan sebuah situasi yang mengkhawatirkan bagi masa depan tim. Sebagai informasi, latihan perdana tim menjelang pertandingan melawan Tanzania telah dimulai. Namun Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran atas kondisi timnya. Menurutnya, mayoritas pemain telah mengakhiri musim kompetisi mereka, baik di Eropa maupun di Indonesia, yang berdampak langsung pada penurunan performa. Para pemain banyak yang berlibur mulai dari liga di Eropa, Liga Indonesia pun sama banyaknya yang beristirahat, pasti performa pertandingan menurun, kata Shin Tae-yong dari laman resmi PSSI. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Shin Tae-yong menyebut bahwa uji coba melawan Tanzania adalah langkah yang penting. Meskipun tujuan utamanya adalah mengevaluasi kondisi pemain, hasilnya bisa menjadi penentu nasib tim dalam kualifikasi berikutnya. Namun, tantangan tidak berhenti di sana. Timnas Indonesia dihadapkan pada dua laga krusial melawan Irak dan Filipina setelah menghadapi Tanzania. Dengan Irak memimpin di puncak klasemen grup F dan Vietnam menempati posisi ketiga dengan harapan memupuskan, situasi semakin mendesak. Dengan satu kemenangan dapat menentukan nasib timnas Indonesia, tekanan semakin terasa. Bisakah skuad Garuda bangkit dari keterpurukan mereka dan mempertahankan posisi mereka di puncak grup? Atau apakah mimpi Piala Dunia 2026 akan menjadi sekadar bayangan? They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ancaman besar terkuak. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, berteriak waspada hadapi Irak. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, mengingatkan semua bahwa Irak tidak boleh dipandang sebelah mata. Saat kedua tim bersiap untuk bertarung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Haye menegaskan pentingnya kewaspadaan. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Meskipun mereka mendapatkan dukungan penuh dari supporter, mereka harus tetap waspada setelah menerima kekalahan telak 5-1 saat bermain di markas Irak. Dengan hanya membutuhkan satu kemenangan untuk melaju ke putaran kedua, tekanan semakin besar bagi pasukan Shin Tae-yong. Tom Haye memperingatkan bahwa Irak merupakan lawan yang solid dan belum terkalahkan di babak grup. Meskipun Indonesia telah membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Vietnam, Haye menekankan bahwa pertandingan melawan Irak adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda mampu memberikan kejutan. Kehadiran supporter di SUGBK diharapkan menjadi keuntungan bagi timnas. Namun Haye menekankan bahwa mereka harus berjuang keras untuk meraih hasil maksimal di lapangan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi spesial bagi Haye dan rekan setimnya, Nathan Chu Aon, yang akan berhadapan dengan mantan rekan setim mereka di SC Heerenveen, Hussein Ali. Meskipun ketiganya akan berpisah karena alasan klub, pertemuan di atas lapangan akan tetap menjadi momen yang berkesan.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Terobosan baru, Jens Raven dan Calvin Verdonk asa baru skuad Garuda dalam pertarungan melawan Filipina. Proses naturalisasi Jens Raven dan Calvin Verdonk semakin mendekati kesimpulan, membawa sinar harapan bagi timnas Indonesia dalam pertarungan melawan Filipina. Menpora RI Dito Aryo Tejo memastikan bahwa proses ini mendapat perhatian serius dengan komitmen untuk memaksimalkan waktu yang tersedia. Meskipun tidak bisa menjanjikan kehadiran mereka dalam pertandingan melawan Irak, Dito optimis bahwa keduanya dapat bergabung tepat waktu untuk menghadapi Filipina. Kita usahakan kalau tidak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, pungkasnya. Kehadiran Jens Raven sebagai penyerang dan Calvin Verdonk sebagai bek kiri diharapkan akan memberikan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Jens Raven, yang saat ini membela Dordrecht U21, diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat lini depan. Sementara Calvin Verdonk akan memberikan pilihan lebih bagi pelatih Shin Tae-yong di posisi bek kiri, mengimbangi keberadaan 4 pemain yang ada di sana. Dengan demikian, harapan untuk meraih kemenangan dalam pertarungan melawan Filipina semakin membara, mendorong timnas Indonesia untuk meraih prestasi gemilang dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Ketakutan terbuka, Shin Tae-yong ungkap respons mencekam soal timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong menyatakan pandangannya bahwa penempatan timnas Indonesia di grup B ASEAN Cup 2024 adalah yang terbaik. Berita ini datang setelah hasil drawing grup pada 21 Mei lalu mengungkapkan keberadaan Indonesia bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Kabar mengejutkan muncul ketika Shin Tae-yong melalui perantara manajer timnas, Suma Arji, mengungkapkan reaksinya yang mencurigakan, bahkan tertawa menyikapi hasil tersebut. Namun baru-baru ini Shin Tae-yong memberikan komentarnya secara langsung, menilai situasi tersebut sebagai peluang yang bagus bagi timnas Indonesia. Dia juga meramalkan 4 tim yang kemungkinan akan mencapai babak semifinal, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Meskipun terlihat optimis, Shin Tae-yong menegaskan pentingnya persiapan yang matang sebelum turnamen dimulai pada bulan November mendatang. Kendati demikian, dengan Vietnam yang menjadi lawan satu grup, tekanan terasa semakin besar bagi timnas Indonesia. Namun harapan masih ada jika mereka bisa memuncaki grup B, membuka peluang untuk menghindari Thailand di babak semifinal. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Sikap berbeda Shin Tae-yong terhadap Elkan Bagot dan Jay Itzes membuat isu ketegangan menguat. Shin Tae-yong menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Elkan Bagot dan Jay Itzes saat keduanya absen membela timnas Indonesia, menggugah dugaan kerenggangan hubungan yang memuncak dalam drama yang menggemparkan. Segera setelah pengundian grup ASEAN Cup 2024, kabar tak sedap mengemuka menyoroti sikap sang pelatih terhadap kedua pemainnya yang absen.
Jay Itzes yang harus absen karena komitmen dengan klubnya di Italia mendapat dukungan besar dari Shin Tae-yong untuk menyelesaikan urusannya dengan klub sebelum kembali ke timnas. Namun situasinya sangat berbeda ketika pertanyaan media tentang Elkan Bagot muncul. Shin Tae-yong menunjukkan sikap yang lebih tajam, menolak menjawab pertanyaan tersebut dan mengarahkan media untuk bertanya langsung kepada pemain tersebut. Perbedaan sikap ini memperdalam dugaan akan ketegangan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Kisruh ini semakin diperparah oleh riwayat panggilan timnas yang gagal dilakukan oleh Bagot dalam beberapa kesempatan sebelumnya, yang kemungkinan besar menjadi alasan Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya kali ini. Dengan laga krusial di depan mata, tekanan semakin bertambah bagi timnas Indonesia. Meskipun demikian, fokus mereka masih pada pencapaian yang dibutuhkan untuk lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Siap-siap terpesona. 3 penyerang garang timnas Indonesia yang berambisi melumat Tanzania sebelum menghantam Irak dan Filipina, posisi teratas diraih oleh Rafael Struijk. Timnas Indonesia mempersiapkan kekuatan serangnya untuk menghadapi Tanzania sebelum pertarungan melawan Irak dan Filipina, dan ada 3 nama yang siap menggemparkan lapangan. Dalam laga uji coba melawan Tanzania, Shin Tae-yong memastikan ketiga penyerangnya siap untuk memimpin serangan, membawa optimisme bagi para penggemar. Pertama ada Dimas Derajat yang tajam dan berpengalaman, siap membuktikan kemampuannya kembali setelah absen di beberapa pertandingan terakhir. Kemudian Ragnar Oratmangoen dengan debut gemilangnya memiliki potensi besar untuk menambah gol ketika bersua Tanzania. Namun di posisi puncak, Rafael Struijk menanti untuk menyalakan kembali kepercayaan dirinya dengan gol yang akan mengguncang pertahanan lawan setelah menunjukkan ketangguhannya di Piala Asia U20 2024. Dengan kehadiran ketiganya, timnas Indonesia siap memperlihatkan kualitasnya dan meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk melangkah ke babak berikutnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think Mendebarkan, SUGBK bersiap sambut laga timnas Indonesia versus Irak. Menpora, rumput dalam kondisi siap. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo menjamin bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) telah siap untuk menggelar laga penting antara timnas Indonesia melawan Irak. Meskipun sebelumnya sempat ada kekhawatiran terkait kondisi rumput setelah digunakan untuk konser, Dito memastikan bahwa tidak ada masalah yang menghambat persiapan. Dalam inspeksi terbarunya, Dito menyatakan bahwa kondisi rumput SUGBK terlihat baik dan perawatannya pun berjalan lancar. Kemarin saya cek itu tampaknya bagus ya, jadi ini harusnya on the track. Perawatannya juga bagus. Kemarin juga pertandingan timnas wanita (Indonesia versus Singapura) aman kan, kata Dito Aryo Tejo. Dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong telah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki peluang besar untuk meraih 3 poin dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina.
Menpora juga menyoroti proses penambahan 2 pemain baru, Jens Raven dan Calvin Verdon, yang sedang dalam tahap proses. Dia berharap kedua pemain tersebut dapat segera tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan yang akan datang dengan harapan yang tinggi untuk meraih hasil positif. Ya, kita doakan yang terbaik, semoga hasilnya bisa menang, pungkasnya.